Selamat datang di Deep Dive kali ini. Anda pasti langsung kenal ya melodi ini, Nina Bobo. Rasanya udah mendarah daging banget gitu. Ikonik Nusantara, senandung pengantar tidur kita semua. Betul sekali, sangat akrab di telinga. Tapi nih, sumber-sumber yang Anda bawa ini, wah, mengungkap plot twist sejarah yang, gimana ya, cukup mengejutkan. Siapa sangka lagu yang rasanya lokal banget ini akarnya malah jauh banget loh. Iya kan, melintasi samudra dan abad, kembali ke Eropa, era kolonial awal. Nah, itu dia. Bagaimana ceritanya sebuah melodi gereja Portugis kuno bisa berubah jadi lagu pengantar tidur paling populer se-Indonesia? Tepat, perjalanan melodi ini emang luar biasa. Ini bukan cuma cerita lagu, tapi juga cermin, perjumpaan budaya yang kompleks. Oke. Dan misi kita di Deep Dive kali ini, jadi membongkar lapisan-lapisan sejarah itu. Terutama nih, dipandu catatan detail dari akhir abad ke-19. Ya? Milik seorang dokter dan ilmuwan Belanda di Hindia Belanda, Dr. Adolf Guillaume Vorderman. Vorderman ya? Ya, dia yang pertama kali secara sistematis mencoba melacak asal-usul lagu ini, gitu. Bisa dibilang begitu, dia kasih kita titik terang krusial. Gini, sekitar tahun 1870, pas dia lagi perjalanan balik ke Hindia Belanda abis cuti, dia mampir Singapura. Oke, di Singapura. Nah, di sana, di gereja Katolik Portugis San Jose, dia dengar ada himne dinyanyikan. Dan melodinya itu sama persis sama Nina Bobo yang dia kenal di Jawa. Wah, serius? Sama persis? Iya, bayangin aja momen ahanya dia waktu itu. Gila, ini penemuan kunci banget dong. Berarti ini konfirmasi dugaannya kalau melodi ini dibawa misionaris Katolik Portugis yang datang sama gelombang awal penjelajahan rempah itu. Kemungkinan besar begitu, sejak abad ke-16 mungkin. Tapi pertanyaannya kan, gimana melodi religius ini bisa survive ratusan tahun, terus malah berubah fungsi jadi lagu sekular pengantar tidur? Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana tuh? Disinilah proses adaptasi budaya yang menarik terjadi, namanya kreolisasi. Ini jadi makin intens, terutama setelah Belanda rebut Malaka dari Portugis tahun 1641. Oh, pas Malaka jatuh ke Belanda ya? Iya, banyak keluarga keturunan Portugis kan pindah, salah satunya ke Batavia. Terus banyak yang menetap di area spesifik, kayak Kampung Tugu. Kampung Tugu, pernah dengar saya. Komunitas ini dan musik keroncong Tugu mereka itu kan? Jadi, di sana transformasinya terjadi. Tepat sekali, Kampung Tugu itu jadi semacam laboratorium budaya penting buat komunitas keturunan Portugis ini. Di tengah dominasi budaya Protestan Belanda, mereka kan berusaha keras melestarikan identitas mereka, milik Portugis mereka. Nah, melodi himne yang aslinya mungkin bahasa Latin atau Portugis, itu ditelanjangi dari makna sakralnya. Liriknya diubah jadi urusan domestik sehari-hari, pakai bahasa Melayu Kreol yang berkembang di sana. Oh, jadi ini kayak fenomena kontrafaktum itu ya? Melodi lama, lirik baru buat tujuan duniawi. Menarik banget. Gimana kebutuhan praktis kayak nidurin anak bisa drive perubahan fungsi melodi? Persif, Vorderman sempat catat frasa-frasa awal dalam Melayu Kreol itu, kayak sinyo atau noni, mau tidur, gitu. Sinyo atau noni ya? Iya. Kata Nina sendiri, itu kemungkinan besar penyederhanaan dari kata Portugis menina, artinya gadis kecil. Dan bobo, buat tidur, itu juga dari logat Kreol sana. Jadi adaptasinya cerdik banget ya. Dan karena fungsinya universal menenangkan anak, jadinya gampang diterima dan nyebar luas dari Kampung Tugu. Tapi gimana lagu ini nyebar dari Batavia ke daerah lain? Luar biasa ya. Bayangin, melodi yang sama mungkin dulu khidmat di gereja Portugis abad 17, ratusan tahun kemudian dinyanyiin lembut di kamar tidur anak-anak se-Indonesia. Iya kan? Penyebarannya pasti cepet juga karena melodinya sederhana dan fungsinya relevan banget. Dan warisannya ini terus hidup loh, lintas abad. Gimana tuh kelanjutannya? Di abad ke-20, lagu ini direkam sama penyanyi Indonesia itu loh, keturunan campuran Eropa Indonesia era Hindia Belanda yang terkenal banget, Anneke Groenlo, tahun 1962. Oh, Anneke Groenlo, saya tahu. Nah, rekaman itu ikut melestarikan, bahkan jadi semacam simbol nostalgia gitu, terutama buat diaspora Indonesia. Dan evolusinya nggak berhenti di situ. Ini bagian yang juga wow banget dari sumber Anda. Kata kerjanya masuk KBBI, menina bobokan. Iya.
Awalnya artinya ya menidurkan anak dengan nyanyian Nina Bobo, Tapi terus, tapi kemudian artinya berkembang lagi. Jadi dalam penggunaan bahasa selanjutnya, menina bobokan bisa juga berarti membuat lengah, melemahkan semangat, atau bahkan menipu dengan janji-janji manis. serius? Dari lagu Nina Bobo jadi istilah kritik sosial atau politik gitu? Begitulah, sungguh perjalanan makna yang panjang kan? Gila. Jadi kesimpulan besarnya apa nih yang bisa kita tarik buat Anda dari penelusuran sumber-sumber ini? Gini, sumber Anda ini nunjukin kalau Nina Bobo itu jauh lebih kompleks dari sekedar lagu pengantar tidur biasa. Dia itu saksi bisu sejarah maritim kita. Perjumpaan antar budaya yang dinamis ya? Betul, dan bukti nyata ketahanan soft power. Maksudnya, kemampuan pengaruh budaya buat bertahan dan meresap itu jauh melampaui kekuatan politik atau militer formal yang mungkin udah lama pudar. Iya juga ya, Portugis secara politik kan kesingkir sama Belanda. Tapi melodinya malah bertahan dan diadopsi. Nah, itu dia. Perjalanan lagu ini seolah melambangkan cara khas Nusantara gitu dalam menyerap pengaruh luar, mengadaptasi, terus akhirnya dijadiin bagian dari identitas sendiri. Sebuah melodi sederhana ternyata nyimpen arsip akulturasi yang kaya banget. Terbentang dari gereja Eropa kuno sampai leksikon politik Indonesia modern. Siapa sangka ya? Bener sekali. Kisah yang tersembunyi di balik nada yang paling akrab di telinga kita semua. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Tradisi, melodi, atau mungkin kata-kata akrab apalagi ya di sekitar Anda yang kayaknya biasa aja, tapi ternyata nyimpen lapisan-lapisan sejarah tak terduga kayak Nina Bobo ini, yang cuma nunggu buat diungkap.